Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Yang kami hormati Bapak Dr. Sumardi, Mas Rendra kalau ada, kemudian Ustadz Hakim, kemudian Ustadz Hendri, ada Dr. Haris, Pak Wahidun itu saya kenal, dan Bapak hadirin semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semesta alam yang kuasa atas segala sesuatu. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di masjid yang indah ini. Semoga Allah berkenan kepada kita semuanya dan memberikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi mulia Muhammad SAW, keluarganya serta para sahabatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi para ustadz nanti mohon bantuannya bila ada yang kurang lengkap, bila ada yang kurang pas, jadi mohon dikoreksi juga. Pernah pada suatu waktu Ustaz Heri B. Cahyono, dosen fisik Unmu Jember, cerita di suatu pertemuan bahwa saudaranya yang ada di Surabaya itu mempunyai seekor burung. Burungnya burung kakak tua, mungkin sejenis itu. Nah, burung ini diajari tiap hari La ilaha illallah, La ilaha illallah, dan Assalamualaikum. Assalamualaikum, gitu kalau ada tamu. Tamu menjawab Waalaikumsalam. Kemudian burung itu La ilaha illallah, gitu terus. Jadi ketika hujan La ilaha illallah, ketika tuannya ngasih makan La ilaha illallah, kelihatan seperti burung yang bertauhid, gitu ya. Dan qadarullah, suatu saat kucing kesayangan si majikan memakan burung itu. Entah dari mana dia naiknya, karena dipasang agak tinggi begitu. Tapi kucing itu bisa sampai dan dimakan burung itu, dan ceritanya bukan la ilaha illallah, tapi mengerang kesakitan. Itu menyadarkan kita ini sering bertahlil la ilaha illallah, sehabis sholat dan macam-macamnya. Namun ketika mengajak, ketika sudah sakaratul maut, justru yang diucapkan keluhan. Kemudian di sebuah rumah sakit di UIN Jakarta, rumah sakit pendidikannya, itu pernah ada penelitian di sana, dan hasil penelitiannya singkat saja, yang mampu membaca tahlil sebelum nasab itu hanya 10% dari pasien-pasien Muslim dan Muslimat yang ada di situ. Yang meneliti adalah rohaniwan Islam yang ada di rumah sakit itu. Lengkapnya sebenarnya Ustaz Wahyu Widada juga akan hadir insyaallah di sini. Jadi kita menjadi introspeksi diri. Bagaimana dengan tauhid kita? Bagaimana dengan tauhid kita? Mengingat tauhid adalah misi utama para nabi dan rasul yang puluhan ribu itu, sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, membawa misi yang sama, yaitu tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa yaitu mengesahkan Allah
Kalau ditambah dengan tambahan-tambahan, mengesahkan Allah dengan keyakinan yang teguh dalam perbuatan, dalam keyakinan, dan juga dalam amal sehari-hari. Itu tauhid. Jadi bukan hanya seperti burung itu yang dihafal saja, tapi dalam pelaksanaannya tidak ada. Jadi pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak saya sendiri dan kita bersama untuk mengkaji lagi bagaimana kita bertauhid yang benar. Apalagi di Muhammadiyah ini sangat penting akidah mendasar yang harus kita teguhkan, yaitu tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi saya membaca Quran surat Maryam ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Yang kurang lebih artinya Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, metode untuk mempelajari tauhid banyak sekali dari para ahli agama, dari para ahli yang berbeda itu. Maka pada kesempatan yang mulia ini kami mengambil yang paling mudah yang bisa kita pahami bersama, yang bersumber dari Al-Imam Hanafi, yang kemudian banyak disadur oleh para tabi'in yang kemudiannya dan sampai kepada sekarang. Yang pertama tentang Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kita mengenalnya sebagai tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Berasal dari rob atau rububiyah itu adalah Tuhan yang mengatur segalanya, mengatur bumi, langit dan isinya, semuanya diatur oleh Allah sesuai kehendaknya. Hanya Allah yang mengatur sampai pada nafas kita yang paling kecil pun itu diatur oleh Allah. Sebagai contoh, Tony Herlambang ini sudah diberi oleh Allah sekian milimeter Hg, nafas, setiap kali nafas disimpan, dikeluarkan, itu sudah ada ukurannya tertentu menurut ilmu fisika. Dan ketika nafas ini yang ukurannya dengan Pak Tony ini diberikan kepada Pak Haris, belum tentu cocok. Itulah rububiyah Allah. Sampai pada hal terkecil diatur oleh Allah. Nafas kita dan apa yang ada di seluruh tubuh kita. Bapak Ibu, hujan itu menurut para ahli yang meneliti dari awan bukan kemudian langsung jadi kecil-kecil itu, tapi 25 kg dulu rata-rata. Lah kalau tidak karena rububiyah Allah, 25 kg itu tidak pis gitu di hidup kita, maka genteng-genteng rumah kita akan hancur. Tapi karena ada mekanisme stratosfer yang senantiasa dikawal oleh Allah dan para malaikatnya, maka stratosfer ini kemudian mengurai yang 25 kilo, mengurai sesuai ukuran-ukuran yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga ketika jatuh ke tanaman kita itu dengan senang hati menerima karunia Allah. Sumur-sumur kita kemudian terisi dan kebutuhan air kita sudah bisa dinikmati karena rububiyah Allah. Nah, sayangnya kadang-kadang kita mengingkari
Ini sebagai teladan bagi kita. Contoh, ada dalam kitab Minhajul Abidin. Karena Allah sayang kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dia dibuat contoh sampai umat akhir zaman. Dalam kitab Minhajul Abidin itu, Nabi Musa alaihissalam sakit kepala. Kemudian beliau minta kepada Allah agar disembuhkan sakit kepalanya itu. Maka Allah mengutus Jibril. Oleh Jibril diberitahukan oleh Allah, engkau diminta untuk mengambil sekian lembar daun sidir. Apa daun sidir itu ya? Kita tidak tahu karena itu bahasa Ibrani. Daun sidir. Maka diambillah oleh Musa alaihissalam. Kemudian digodok. Setelah dingin, kemudian diminum oleh Musa alaihissalam. Kemudian sembuh. Dan apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam? Hebat daun ini. Hebat. Sakit kepala saya yang sangat hebat bisa sembuh karena daun ini. Maka kemudian sekian hari kemudian Nabi Musa alaihissalam qadarullah disakitkan lagi oleh Allah dengan penyakit yang sama, ya, sakit kepala hebat. Maka karena dia tahu rumusnya, ambil daun lagi, digodok lagi, diminum lagi, tidak sembuh. Diulang lagi sampai lebih banyak resepnya, godok lagi, tidak sembuh. Kemudian dia mohon kepada Allah, ya Allah, kenapa saya sudah minum daun yang kau sarankan, kenapa aku tidak sembuh? Dalam bahasa Indonesia ya kira-kira. Maka Jibril datang. Engkau salah ya Musa. Ketika awal engkau minum daun itu, engkau diberi kesembuhan oleh Allah. Kenapa engkau tidak memuji Allah? Kenapa yang kau puji adalah daun itu? Maka Musa alaihissalam menangis sejadi-jadinya dan mohon ampun. Nah, mungkin ini kembali kepada kita. Kalau kita sakit batuk, kemudian kita minum bukan paramin, ya kan batuk, apa? Kolidin misalnya. Kemudian minum, ditunggu berapa saat, sudo. Kemudian kita, wih, cocok kamu kolidin, api kolidin ini. Itu kita mengingkari tauhid rububiyah. Karena yang memberikan kita kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan kadang-kadang kalau ada yang sukses misalnya tes CPNS bisa masuk, ditepuk pundaknya, hebat kolin. Sing liyane gak lulus awakmu hebat. Kita tidak seharusnya bilang, Masya Allah, luar biasa karunia Allah, kamu bisa lulus. Itu yang betul. Jadi bisa jadi Bapak Ibu kita sudah bertauhid, tidak ada ibu ya. Jadi bapak-bapak kita sudah merasa bertauhid, tapi dalam kelakuan sehari-hari kita mengingkari tauhid itu. Subhanallah. Jadi tauhid rububiyah adalah tauhid pengelolaan alam semesta beserta isinya ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak. Jadi kalau begitu Allah Subhanahu wa taala ya kalau bisa dibilang maha sibuk. Karena aliran darah kita ditentukan oleh Allah. Seberapa cepat tekanannya, seberapa lambat tekanannya, dan tidak bisa disamakan antar makhluk. Kalau antar makhluk disamakan, dia seorang bayi kecepatan darahnya sekian, kemudian diberikan kepada seorang dewasa kecepatannya itu, maka lemah orang dewasa itu. Jadi sadari kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengatur kita hampir tiap detik. Oleh karena itu, dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yahsil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsu wal qamar wan nujum musakharati bi amri ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, apabila kita sudah melanggar itu, sering-seringlah kita istighfar betul-betul kepada Allah, karena hanya Allah yang mengatur kita. Yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah yang berhak disembah, yang berhak dipuji, yang berhak diorientasikan hidup mati kita, permohonan kita, permintaan tolong kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu uluhiyah. Uluhiyah. Nah, apakah dalam sehari-hari kita lurus-lurus saja? Mudah-mudahan lurus-lurus saja, dan hanya Allah yang disembah. Meskipun kadang-kadang ketika kita menyembah Allah, pikiran-pikiran menerawang kemana-mana. Kadang-kadang apa yang kita inginkan, kita ingin mobil, Allahu Akbar. Ketika kita sudah begini, kita ingin mobil Pajero terbaru, itu ada. Dan kita memikirkan hal-hal yang apa yang akan disampaikan ketika rapat. Maka ketika begitu, kita sebenarnya sudah melanggar uluhiyah, melanggar penyembahan kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga yaitu tauhid asma was sifat. Apa tauhid asma was sifat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardi ja'alakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Di sini ada laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Berarti ketika sholat, kita jangan membayangkan ada gambar Allah di sini. Karena gambar Allah itu bukan Allah. Itu gaweane manungsa. Berarti ketika sholat kita khusyuk pada arti bacaan itu. Ketika di depan Ka'bah, ya, Ka'bah itu bukan Allah. Itu arah sholat. Karena kadang ada orang-orang desa menyatakan senang menyembah Ka'bah, ya,
laisa kamitslihi syai'. Ada orang berpendapat ketika Allah berkuasa atas ars atau bersemayam di atas ars, ada ulama ya, tidak usah saya sebut ulama itu menyatakan bersihannya Allah seperti ini, jenggotnya Allah seperti ini, kemudian cara bersilanya seperti ini. Itu pernah saya baca ketika masih menjadi mahasiswa Jember. Itu melanggar laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyampai Allah dalam hal apapun. Dan jangan seperti anak kecil. Allah kalau sombong, Allah seperti Batman, Allah seperti Superman. Jangan. Itu anak kecil. Tapi Allah tidak seperti itu. Tidak seperti yang dibayangkan kita. Kata Ali bin Abi Thalib, dalam Arabnya sulit ya dihafal, bahasa Indonesianya. Kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah hadis, apa yang disebut zat Allah, kata sahabat. Maka Ali bin Abi Thalib itu bilang, Allah itu meliputi segala sesuatu tapi tidak terperangkap. Dan Allah itu di dalam sesuatu tapi tidak terjebak. Saya menelak lagi ya, ini saya juga bingung. Mungkin Ustaz ini bisa memberikan penjelasan ya. Allah itu gini lagi ya. Allah itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata begini, Allah itu meliputi segala sesuatu tapi tidak terlepas, dan di dalam segala sesuatu tapi tidak terjebak. Artinya kalau dalam bahasa kerennya omnipresent, artinya dimanapun wajahmu menghadap, itulah wajah Allah. Lalu bagaimana dengan di sini sumastawa alal ars? Saya pernah baca suatu apa itu? Suatu kitab tafsir miliknya Jalaluddin As-Suyuti. Di kitab tafsir itu mengartikan sumastawa alal ars itu bukan duduk di atas arsy. Karena kalau duduk di atas arsy, berarti arsy itu lebih kuat dari Allah karena diduduki. Nah, katanya sumastawa itu sama dengan menguasai, berkuasa atas ars. Ars itu seluruh galaksi, seluruh apapun. Kata Jalaluddin As-Suyuti. Mengenai hal itu saya tidak ikut berdebat, Bapak Ibu. Hanya bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jangan percaya pada orang-orang jismiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berjisim seperti kita. Kalaupun ada di Al-Qur'an tangan Allah, itu bukan tangan seperti kita. Kalaupun ada di Al-Qur'an penglihatan Allah, bukan penglihatan seperti kita. Karena jelas-jelas jawane tanpa kena laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi secara mudahnya rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu ketika menjadi satu menjadi tauhid murni. Jangan sampai satu-satu. Karena di dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah Quran surah Al-Baqarah ya Ustaz, ketika orang kafir itu ditanya, kenapa kamu menyembah bukan siapa yang menciptakan langit bumi ini? Kata orang kafir itu Allah. Tapi kenapa kamu menyembah berhala ini? Karena berhala ini mendekatkan aku kepada Allah. Padahal berhala itu yang tidak bisa apa-apa, patung dan lain sebagainya. Allah sudah mengajarkan kita tentang wasilah.
tentang apa-apa yang disukai oleh Allah sehingga kita bisa sampai kepada Allah melalui ajaran Rasulullah, wasilahnya melalui ajaran Rasulullah, melalui ajaran Allah dan Rasulullah, itu wasilah. Ketika Bapak hadirin semuanya baca Al-Quran, itu wasilah kita untuk mendapatkan kecintaan Allah. Ketika kita sholat malam, itu wasilah kita untuk mendapatkan ridho Allah. Kita datang ke pengajian ini, itu wasilah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah begitu. Jadi wasilah itu bukan patung, bukan ulama yang sudah meninggal. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Anda semuanya, Bapak Ibu, Pak, pasti ada ibu ya? Enggak tahu. Mau? Ada. Oh, ngapunten, ternyata ada ya. Bapak Ibu. Baik. Lalu apa yang merusak tauhid itu? Maaf, sebelum yang merusak tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat harus jadi satu. Karena kalau hanya satu saja, maka seperti orang kafir yang meyakini penciptaan Allah, tapi dia nyembahnya pada batu. Itu kafir. Tapi ada lagi tulisan ulama masa ini sambil mengejek orang-orang yang menjalankan budaya-budaya itu, dia bilang begini, masih lebih bagus Abu Jahal tauhidnya daripada yang menjalankan bid'ah-bid'ah. Itu keterlaluan ya. Keterlaluan ya Bapak Ibu, umpatannya keterlaluan ya. Jangan sampai ikut ya. Kita semuanya insya Allah bertauhid, hanya saja kita perlu setiap hari untuk memperbaharui terus-terusan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya, apa yang merusak tauhid? Yang pertama, tauhid kecil, kata Rasul. Tauhid kecil itu apa? Yaitu riya. Tapi kalau tauhid kecil dilakoni tok bendino, lama-lama menjadi besar dosanya. Riya itu apa? Ingin dilem, ingin dipuji, datang ke masjid Al-Muttaqin bukan dalam rangka ridho Allah, tapi karena agar mertuanya senang, agar istrinya ngelem, agar dibilang bertakwa. Itu riya. Nah, riya itu perumpamaannya merusak ibadah. Dan tauhid kita seperti kayak api merusak kayu bakar. Seperti api merusak kayu bakar. Riya. Makanya neraka wel itu kata Allah untuk orang yang sholat, yang sholatnya ada riyanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita mungkin di malam Ramadan ngaji, kemudian pakai speaker dikeraskan agar warga tahu suaranya, agar tahu keindahannya. Itu sudah riya. Ibadah untuk dirinya sendiri, padahal ibadah itu hanya untuk Allah, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk Allah. Riya. Jadi kalau kita melakukan itu, ya istighfar yang banyak dan berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi. Jadi bahkan dalam hal apapun kita jangan riya. Bukan hanya dalam beribadah, tapi dalam kehidupan sosial. Mau belajar lillahi ta'ala karena Allah, mau bertamu lillahi ta'ala karena Allah, mau bekerja lillahi ta'ala, dan macam-macam. Jangan sampai ingin dilem oleh siapa. Yang selanjutnya apa itu? Ujub.
Setelah riya, ujub. Kalau riya itu ingin dilem orang lain, kalau ujub apa itu? Ujub gelem dirinya sendiri. Kalau udah ada saya, kepanitiaan itu tidak akan sukses pokoknya. Kalau ada saya ini sukses. Itu ujub Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau bukan saya ngimami, tidak enak suaranya. Kalau saya ngimami, enak suaranya. Ujub. Hati-hati. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Nyai Walidah Dahlan memberikan pesan kepada PP Muhammadiyah tahun berapa ketika berkunjung kepada Nyai Ahmad Dahlan ketika masih Yuswo. Mohon untuk dinasehati Nyai. Maka apa nasihatnya? Maka janganlah engkau jubria, janganlah engkau ujub ria, dan di tengahnya ada kibir. Jubria, ujub, kibir, dan ria. Apa itu kibir? Sombong. Sombongnya sederhana. Ketika kita mengucapkan aku lebih baik daripada dia, itu kita sudah mengikuti Mbah Iblis. Naudzubillah min dzalik. Karena iblis itu tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam karena menganggap dirinya lebih bagus daripada Adam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta dia sujud kepada yang lebih rendah darinya? Jadi hati-hati kita. Oleh karena itu, selain ibadah lahiriah, Bapak Ibu, kita melihat tangan kita, kemudian sujud kita, ruku kita juga melihat hati kita. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdalam dari hatimu. Berarti Allah Subhanahu wa taala menilai hati kita juga. Hati kita juga harus bertauhid, harus jauh dari riya, harus jauh dari ujub, harus jauh dari sombong. Hati kita, hati-hati ya. Pernah ada di sebuah buku ya, bukan kitab, di sebuah buku biasa, itu buku agama biasa. Seorang ulama itu nangis. Ulamanya ulama Irak. Seorang ulama Hasan Basri gitu ya. Itu dia nangis pagi-pagi. Ditanya oleh istrinya, "Kenapa wahai suamiku kau nangis? Padahal engkau sudah sholat tahajud, engkau sudah sholat subuh. Kenapa kau masih nangis?" Kenapa jawab? Karena dia mimpi bersetubuh dengan orang lain. Itu saja seorang arif billah itu sudah nangis. Loh kenapa? Cuma mimpi. Ketahuilah istriku, kata si Hasan Basri, yang ada di dalam hati ini gambaran dari apa yang terdalam di dalam hati kita, dan Allah menilai itu. Begitu ya, menakutkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita menata diri. Saya juga bahwa tauhid itu, bahwa perlakuan baik, iman, ilmu, amal, ihsan dan lain sebagainya itu bukan hanya lahiriah saja, tapi batin kita, hati kita harus ditata. Kita ingat Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, ketika ada seseorang masuk ke dalam suatu pengajian dan merasa dia yang paling baik di seluruh jamaah itu, maka kalau kau tahu seperti itu, bunuhlah
Jadi tidak boleh kita merasa lebih baik dari siapa. Naudzubillah. Berarti berat kalau kita sudah pada sisi ruhani. Makanya betul ada tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Betul sekali. Dan itu ibadah yang berat. Makanya pernah Rasulullah SAW dalam sabdanya, ada seorang ahli surga, dan ketika diketahui oleh sahabat, orangnya biasa-biasa saja, ada salah satu sahabat yang ingin mengunjungi rumah orang itu untuk melihat ibadahnya bagaimana. Ternyata dia malah tidak sholat malam. Akhirnya setelah 3 hari dilihat kok biasa-biasa saja. Kemudian ngomong, kamu oleh Rasulullah dicap sebagai ahli surga. Apa ibadahmu? Apa ya? Bingung juga orang itu, bingung juga. Oh iya, ada. Saya tidak pernah memusuhi seorang pun di dalam hati saya. Itu. Berarti hati kita dinilai. Makanya kalau kita ingat itu, tiada lain kita istighfar. Dan kita jangan sok bahwa kita sudah lepas dari dosa. Tidak ada jaminan kita kecuali Rasulullah. Tidak ada jaminan kita karena sudah bermuhammadiyah, karena kita sudah bersahadat, kemudian kita aman di negeri sana. Mudah-mudahan kita tetap optimis. Lillahi ta'ala. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sehingga suatu saat Luqman dalam Quran surat Luqman 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li'ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mudah-mudahan terhindar dari kesyirikan, bukan hanya karena kesyirikan itu bukan hanya nyembah kuburan, bukan hanya nyembah gunung, nyembah orang soleh, bukan hanya itu, tapi ternyata ada yang paling halus dari kesyirikan itu, yaitu yang ada pada diri kita sendiri dengan ria, ingin tilem, ujub, mengkirani diri sendiri, dan juga bibir sombong. Jadi oleh karena itu mari kita berhati-hati. Dan saya tidak terlalu banyak sampai jam 8:30 barangkali Bapak. Kok kayaknya ini sudah berat juga nih saya. Sampai maunya ada contoh-contoh yang lucu kok malah gak keluar gitu. Karena mungkin terlalu tinggi. Biasanya saya lebih santai kalau sama-sama di bawah. Kalau di atas gini kaku. Kecuali lain urusannya kalau khotib kan memang berdiri ya. Kalau duduk waduh paling berdiri. Jadi itu sedikit yang kami bisa share untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah, karunia, pertolongan, rahmat, nikmat, lain-lain semuanya sampai keridhaannya, agar kita semuanya selamat di dunia akhirat dan terhindar dari syirik serta dari perilaku batin yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah wa tunqarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.